Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibtigha mardatillah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmiha bisalat karimah bilawamin bilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi salat karimah bidawami al-ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi salat karimah bidawami al-ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya sehingga pada sore ini kita dapat hadir di majelis buka bersama di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah puasa hari ke 18 apa 19? 19. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita sudah masuk di hari raya ya. Dan ini masih di pertengahan wa ausatuhum nafiyotun. Dan kemarin kalau ini aturaken pentingipun membaca istighfar, mohon ampun ya, banyak baca istighfar, banyak baca doa-doa yang
masyhur di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena orang itu pada prinsipnya pasti pengen hidup itu bahagia, baik itu bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Nah, di dalam kitab Nasha'il Ibad di makalah yang ke-15 dan 16, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bahagia. Wa alamatu sa'adati arba'atun. Tondo-tondone bahagia itu ada 4. Yang pertama, zikrul dzunubil madiyah, yakni selalu mengingat, merenungi dosa-dosa yang telah dilakukan dahulu atau yang telah berlalu. Jadi ciri-ciri orang bahagia itu menurut Islam itu adalah zikrul dzunubil madiyah, orang yang selalu merenungi dosa-dosa yang berlalu, yang telah lalu. Sebab bisa jadi dosa-dosa yang telah lalu itu masih tercatat dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk merenungi. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu makanya itu adalah orang yang akan mencapai bahagia. Nek diono kok gelem merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukan atau yang telah lalu atau yang pernah dikerjakan, minimal tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Meminimalisir perbuatan dosa yang sama. Dan paling tidak kita akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya untuk merenungi, ya kita baca istighfar, banyak membuat kebaikan, karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus daripada kejelekan atau keburukan. Sehingga penting orang itu dikala kita adalah selalu merenungi kesalahan-kesalahan yang lalu, diiringi dengan perbuatan yang baik, diiringi dengan amal yang baik, apakah itu sedekah, infak, bangun pondok, masjid dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan supaya di dalam merenungi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita buat yang lalu itu membuat kita ingat kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wanisyanul hasanati madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu dilalaikan, rasa dieling-eling. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat baik dan kita merasa belum berbuat baik. Jadi kalau kita pernah berbuat baik dengan siapapun, itu tidak usah diingat-ingat, lupakan. Seolah-olah kita belum pernah berbuat apa-apa, sehingga termotivasi agar kita itu menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Akhirnya bagaimana agar kita banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Meskipun kita banyak berbuat
baik betul itu di masyarakat, di keluarga, mungkin di kantornya, tidak usah diingat-ingat. Apalagi perbuatan baik yang dilakukan di masjid, rasa dieling-eling. Masih akan pakai darah aku bubar, tidak usah diingat. Orang-orang aku pembangunan masjid mau dadi, tidak usah diingat. Hal-hal seperti itu, kebaikan-kebaikan yang seperti itu tidak usah diingat. Dan sekarang juga banyak merajalela kepada kita. Ancaman-ancaman kepada kita itu adalah media sosial. Jadi orang yang dunia nyata tapi juga di dunia maya. Hati-hati itu. Kita kadang-kadang kita orang pamer ya, kita orang pamer, kita orang umum kebaikan itu dilakukan. Contoh, gawe status, alhamdulillah sudah 1 juz saya selesai baca. Kita orang apa ya? Kita orang piye gitu. Tapi itu bisa menghancurkan apa kita. Gitu loh. Itu kebaikan yang kita buat itu sia-sia. Gitu loh. Atau mungkin alhamdulillah sudah selesai sholat tarawih. Rasa dia juga status. Gitu loh. Rasa dia status. Punya HP. Sebabnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Kok diumumkan ya gitu. Makanya nggak perlu gitu loh. Nah ini yang sekarang godaan kita itu di dunia maya. Dengan HP kita itu sok membuat status-statusnya orang cetrok. Kita iya jelas loh. Terus baca Quran iya. Wah nek baca Quran gini terus digawe status, ngaji ini di status. Itu akan menghilangkan pahala kita. Gaya status itu sih enak-enak wae. Apakah itu nasihat-nasihat atau apa? Tidak masalah. Gitu loh. Jangan yang kita lakukan yang baik-baik kemudian di garis status. Gitu loh. Tidak usah. Makanya kenapa kita suruh melupakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan, karena belum tentu perbuatan baik yang kita lakukan itu sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh, iman. Kalau itu sampai terjadi, kayak kita masih seperti itu, nah itu jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang seperti itu. So umum kebaikan, dieling-eling kebaikannya. Kalau keluarganya, ada orang aku lah, tidak usah. Kebaikan-kebaikan itu tidak usah diingat-ingat, dilupakan. Jadi seolah-olah kita belum pernah berbuat kebaikan, sehingga kita termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Itu adalah tanda-tanda orang yang bahagia yang nomor 2. Yang nomor 3 di dalam kitab Nasrul Ibad, wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin, yakni agar kita itu memandang orang-orang yang lebih tinggi di dalam soal agama, kualitas agamanya. Kuwi delok sing luwih dhuwur tinimbangane awake dhewe. Sebab orang yang berprestasi itu, orang yang baik itu biasanya juga akan bergaul dengan orang yang baik. Nah, orang-orang yang tidak baik itu biasanya juga begitu, akan bergaul atau ngilone karo wong sing ora apik. Contoh, anak panjenengan di sekolahan ranking 5, gitu ya, ranking 5. Kemudian panjenengan ngalem, wah, nah jempol weleh pinter weleh menerima. Anak panjenengan mesti ora trimo. Gila, wah mamangi, mama lho. Kancaku sing ranking 1, 2, 3, 4 gitu.
Itu anak yang berprestasi yang baik. Mula ini harus ngapain? Orang harus delok sisa orang. Ini beda karo putra panjenengan ranking second. Ranking second terus bapaknya piye nek kok second Pak? Oh piye Pak? Kancaku sing second 80 100. Le bandingnya ya sebaik ya bawahnya lagi gitu loh. Gitu loh. Itu jeleknya gitu loh. Lah kita ini dalam urusan kualitas agama ojo ndelok sing sak ngisore ning ndelok sak dhuwure gitu loh. Jadi begitu ada orang yang aktif ke masjid, jamaah 5 waktu, itu didelok, kita lihat, kita pandang, itu loh sing baik itu wis sepuh wae, wis adoh omahe saka masjid wae, rajin jamaah yang masjid. Itu yang dilihat. Gitu loh. Jangan melihat kepada yang di bawahnya. Soal agama pokoknya lihat yang di atasnya. Supaya apa? Kita termotivasi juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya baik. Guys, kata Quran, wah nek ora tak yo sinau, tak melu ngaji dan lain sebagainya. Kayak kok iso nyumbang semen siji ke pembangunan, aku sesuk tak yo melu infak rakitan semen 2 kilo, 1 kilo dan lain sebagainya. Pokoknya kualitas agama itu silahkan memandang pada yang lebih tinggi. Nah itu kita insya Allah akan menjadi orang yang bahagia, enak gitu, enak. Dan ini menggugah kita, termotivasi, paling tidak semangat, kayak rajin masjid, kayak rajin tholabul ilmi, kayak rajin yasinan. Melu-melu aku isin orang pertama isin orang mau itu soal agama itu pandanglah kepada yang lebih di atas seperti yang tadi sebagai contoh tadi anaknya yang ranking 5 kalau ranking 2 itu perbandingannya nanti akan pasti ada beda. Kemudian yang terakhir dalam kitab Nasul Ibad disebutkan wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, memandang orang dalam hal dunia itu yang lebih rendah. Supaya apa? Supaya kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soal gun agama delok sing luwih dhuwur, delok sing luwih apik, ya. Nek soal dunya delok sak ngisore. Sing duwe mobil rasa delok sak dhuwure sing duwe pesawat. Delok wae saking sore sing duwe motor. Alhamdulillah. Aku bersyukur wis aku dana iso di mobil, aku tambahe elek-elek. Nah kae kok bukan duwe motor. Sing duwe motor bersyukur. Alhamdulillah iso motor, ora kesel. Kae kok bukan duwe pin. Sing dipimpin ya bersyukur, alhamdulillah dipimpin. Ya dek kono dek kiri ternyata ya ora adoh. Kae tanggomu ra dihukum laku. Demikian seterusnya. Sehingga jika kita itu memandang bab dunia yang di bawahnya, itu kita akan merasa bersyukur. Tidak kufur. Maka penting sekali kita berupaya agar bagaimana supaya kita itu mampu untuk menjadi orang yang bisa qanaah menerima adanya. Ya yang diberikan oleh Allah seperti ini ya disyukurilah.
Panjenengan gajine sesasi 2 yuta, alhamdulillah. Gajine 1 yuta, alhamdulillah. Sedina 50.000, 40.000, alhamdulillah. Pokoknya berapapun yang diberikan, yang panjenengan terima itu tetap kita syukuri. Kalau kita mau melihat babagan dunia itu adalah di bawahnya. Jadi jangan melihat yang di atasnya, pokoknya. Dan dia di atasnya. Kalau yang dia di atasnya, kita nanti akan berangsang malah terkosong. Kalau boleh di TV bingung, masuk angin, dua motor semaput, wah pun. Nanti kalau seperti itu terus, itu hati kita akan rusak. Ya, jadi iri, dengki dan sebagainya. Makanya kita berupaya bagaimana supaya kita menghadapi kehidupan ini dan nanti kita punya target bahagia dunia akhirat. Itu monggo Islam ada 4 lagi sesuai dengan di kitab Nasul Ibadah 5 kolah yang ke-15-16 itu. Orang yang ingin meraih kebahagiaan, yang pertama itu adalah selalu mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan. Karena belum tentu dosa yang pernah dilakukan itu adalah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berupaya supaya selalu mengingat, merenungi, kita bertobat, baca istighfar, kemudian kita tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, wa nisyanul madhiyati hasanah. Jadi kita selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi kebaikan-kebaikan apapun yang pernah kita lakukan jangan diingat-ingat. Wan laleke, seakan-akan belum pernah berbuat kebaikan sehingga kita banyak untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang berikutnya nomor 3 adalah kita melihat dalam hal dunia yang lebih tinggi, yang lebih baik kualitas agamanya. Kayak gini selain masjid, dari takmir dan sebagainya itu dilihat. Ya, kemudian supaya termotivasi kita juga bisa berbuat baik. Kemudian yang terakhir adalah kita melihat yang lebih rendah soal dunia. Kan ojo sing delok sak dhuwure ning delok sak ngisore. Begitu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan mari kita bersama-sama baca istighfar supaya ini di akhir atau di pertengahan Ramadan wa ausatuhu maghfiratun. 10 hari pertengahan adalah maghfirahnya Allah. Mudah-mudahan kita diampuni bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'man wa ibadan mazidan ya rabbana lakal hamdu wa la yanbaghi li jalalika wa jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarruana wa tahusana wa ta'abudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alna awladana wa ahlana wa
وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وتكرم itu Pak boleh langsung bukan bersama Allah masih lama mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak itu kan. Harus ya, Pak kerja ya. Gini, ya Pak Putri, Pak.